Anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan lanjutan dari materi sebelumnya. Sekarang kita membahas materia dan forma di dalam sakramen penguatan. Materia dan forma itu adalah dua unsur yang sangat penting, sangat mendasar di dalam setiap sakramen. Setiap sakramen itu pasti mempunyai yang namanya materia dan forma. Nah, materia dan forma ini menjadi sahnya sebuah sakramen. Jadi kalau tidak ada salah satu, apalagi dua-duanya, maka sakramen itu tidaklah sah. Lalu apa yang disebut materia, apa yang disebut forma? Kita akan melihat materia, yang disebut materia itu adalah bahan yang digunakan di dalam sakramen. Nah, di dalam sakramen Krisma, materia atau bahan yang digunakan itu ada dua. Yang pertama adalah penguluran kedua tangan. Begini, Bapak Uskup mengulurkan kedua tangan, diletakkan di pundak, atau penumpangan tangan di atas kepala penerima sakramen Krisma. Itu bisa dilakukan oleh imam, jika imam diberikan kewenangan oleh Bapak Uskup. Lalu materia yang kedua itu adalah pengurapan atau pengolesan minyak krisma pada dahi orang yang menerima sakramen Krisma. Jadi ada dua forma ya, dua materia. Yang pertama adalah penguluran tangan atau penumpangan tangan, dan yang kedua adalah pengurapan minyak krisma. Lalu forma. Forma itu apa? Forma itu adalah rumusan kata-kata yang diucapkan oleh uskup atau oleh imam yang diberi kewenangan pada saat penumpangan tangan. Kata-kata, kalimat yang diucapkan itu disebut forma. Nah, kata-kata yang diucapkan pada saat uskup meletakkan kedua tangan ke atas kepala penerima krisma sambil mengatakan semoga dimeteraikan oleh karunia Allah, Roh Kudus, atau mengatakan terimalah tanda karunia Roh Kudus. Itu adalah formanya, yaitu apa tadi? Kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh uskup atau oleh imam pada saat penumpangan tangan. Itu adalah forma. Nah, anak-anak mungkin pernah mendengar tamparan pipi yang dilakukan oleh uskup pada saat penerimaan sakramen Krisma. Dulu pernah uskup itu meletakkan tamparan di pipi penerima sakramen Krisma, tapi sekarang praktek itu sudah tidak ada. Nah, kenapa praktek itu ada? Praktek tamparan pipi ini ditemukan tidak ditemukan. Jadi praktek tamparan di pipi itu tidak ditemukan di dalam literatur gereja, baik di dalam Katekismus Gereja Katolik, Konsili Vatikan II, maupun kitab hukum kanonik, tidak ada. Bahkan juga tidak ditemukan pada masa para rasul. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 8 ayat 18 itu tidak ada praktek tamparan di pipi. Nah, salam damai dan tamparan pipi itu pernah ada, hanya ritus sebagai ritus tambahan sebenarnya. Tapi kok pernah ada ya dalam itu? Kok pernah ditambahkan? Nah, sepertinya itu dipengaruhi oleh gagasan teologi, refleksinya teologi Santo Thomas Aquinas dan Santo Bonaventura yang mengatakan bahwa penerima sakramen Krisma itu akan masuk di dalam pertempuran rohani melawan musuh. Dan penerima sakramen Krisma itu sebagai serdadu Kristus. Maka simboliknya adalah tamparan pipi. Nah, praktek ini
sudah terjadi sebelumnya, sebelum disampaikan oleh Thomas Aquinas, pernah terjadi di Perancis abad ke-7. Uskup memberikan penguatan sebagai tanda tamparan pipi, itu sebagai simbol peperangan rohani, sebagai sebuah penguatan. Dengan ditampar itu dikuatkan. Nah, itu praktek yang pernah ada, tamparan di pipi. Lalu bagaimana pengurapan dan penumpangan tangan itu sendiri? Paus Paulus ke-6 yang diteguhkan oleh Konsili Vatikan kedua diputuskan pada tahun 1976 bahwa sakramen penguatan dilaksanakan dengan pengurapan pada dahi dengan minyak krisma dan penumpangan tangan. Nah, pada saat yang sama itu diucapkan kata-kata terimalah tanda karunia Roh Kudus. Nah, pengurapan minyak krisma, anak-anak, minyak krisma itu sebenarnya lambang pemurnian, lambang pemberian kuasa. Karena minyak itu maknanya adalah kekuatan, kuasa, dan kemegahan. Itu bisa dilihat dari kitab 2 Samuel, bab 2 ayat 4, ayat 7, bab 5 ayat 3, dan 17. Karena itu maka Yesus itu disebut sebagai Kristus. Yesus disebut Kristus yang diurapi, artinya yang diurapi dengan Roh Kudus. Dan kita sebagai pengikut Kristus disebut Kristen, artinya apa? Kita yang diurapi. Nah, lewat pengurapan, orang-orang Kristen sebagai yang diurapi itu ambil bagian lebih penuh di dalam apa? Otoritas Kristus sebagai Raja, Nabi, dan sebagai imam dalam kepenuhan Roh Kudus. Nah, kalau kita cermati anak-anak, 2 kali ya seseorang itu mengalami pengurapan dengan minyak krisma. Yang pertama, pengurapan pertama diberikan kepada seseorang pada saat setelah pengucuran air baptis dalam sakramen baptis. Ini menandai keikutsertaan orang-orang yang dibaptis di dalam tugas Kristus sebagai apa tadi? Raja, imam, dan nabi. Lalu pengurapan kedua itu diberikan pada saat sakramen pengurapan. Ini menyempurnakan pengurapan pertama, dan ini menandai rahmat khusus Roh Kudus yang semakin meneguhkan keterlibatan seseorang dalam tritugas Kristus tadi, dan terlibat lebih aktif di dalam gereja. Karena itu maka anak-anak yang menerima sakramen krisma, setelah menerima sakramen krisma itu harus terlibat lebih aktif di dalam gereja, baik paroki, wilayah, maupun lingkungan. Nah, sesuai dengan kebijakan keuskupan, di dalam baptis dewasa itu dimungkinkan kedua pengurapan ini disatukan. Itu ada di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1291. Itu saja anak-anak terkait pembelajaran, pembahasan topik, forma, dan materia sakramen krisma. Tuhan memberkati kita semua. Amin.